Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa berbuat baik kepada kita, zat yang tak pernah luput sedikit pun memberikan kenikmatan kepada para hamba. Zat yang bila para hamba bersyukur atas nikmat-nikmat dan pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat itu kepada mereka. Bersyukur kepada Allah taala atas seorang hamba merupakan kewajiban, dan itu merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian benar-benar menghambakan diri kepadanya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang demikian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala saja, demikian pula para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, dan kita menyebutkan tentang beriman kepada Allah di dalam penjelasan tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu penyebutan atau penjelasan tentang rukun yang pertama, yaitu beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini yang akan kita sempurnakan insyaallah taala adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, yang Dia satu-satunya yang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di alam semesta, tidak yang lainnya. Tak ada satupun selainnya yang mampu berbuat seperti apa yang telah Dia buat. Dalil-dalil wahyu telah kita sebutkan
berikutnya kita akan menyebutkan tentang dalil-dalil akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil akal yang tentunya akal ini adalah akal yang sehat, yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini adalah yang pertama kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, bersendirinya Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta segala sesuatu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, nah tentunya dengan akal sehatnya dia bisa memahami bahwa adanya segala sesuatu yang tidak mungkin ada secara tiba-tiba dan tak mungkin ada dia dengan mengadakan dirinya. Begitu juga tak mungkin dia mengadakan selainnya. Sementara sebelumnya tadi dia tiada, maka tak mungkin ya dia itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Maka tentunya ya segala sesuatu ini ada karena ada yang menciptakannya. Segala sesuatu ini tercipta, dicipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, ya, baik itu yang ada di permukaan bumi ataupun ada yang di atas langit, begitu juga ada yang dalam air, ya. Baik itu yang bisa dia terbang maupun yang hanya berjalan di permukaan bumi atau bisa berenang di dalam air dan seterusnya, ya. Segala sesuatu yang ada ini pasti dia tercipta. Pasti dia tercipta dan pasti pula ada yang menciptakannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan keterangan ini, penjelasan ini di dalam akal manusia, sehingga akal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini pun mampu untuk memahami hal tersebut, ya, bahwa segala sesuatu yang ada ini itu sesungguhnya dia sesuatu yang dicipta, karena tidak ada sesuatu kecuali pasti ada yang mengadakannya. Demikian, ya, tak mungkin dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya. Tak mungkin dia pula ada dengan mengadakan dirinya atau yang lainnya itu ada karena dia menciptakannya, sementara tadinya dia tiada. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka segala sesuatu ini itu tercipta dan tak mungkin sesuatu yang dicipta tanpa ada yang mencipta. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tak mungkin pula apa saja yang dicipta ini itu banyak pula penciptanya. Ini sudah pernah kita sebutkan, ya. Ini pernah kita sebutkan karena hal ini juga termasuk hal yang di luar nalar manusia. Ini sudah kita pernah sampaikan, ya. Tak mungkin segala sesuatu ini yang mengadakannya itu lebih dari satu, yang mengadakannya itu banyak, tak mungkin. Karena bila demikian maka ini akan mengakibatkan perseteruan di alam, ya, semesta ini, di jagat raya ini, di mana para pencipta mereka ini akan berseteru, ya, dan membawa pergi ciptaannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang pernah kita sampaikan, yaitu sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-22 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Andaikan di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan,
selain Allah, yang tentunya mereka ini disembah dikarenakan mereka punya kemampuan untuk mencipta, dan yang menyembahnya adalah ciptaan-ciptaannya. Demikian, pastilah langit dan bumi itu akan hancur berantakan, ya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur arsy, ya, dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi adanya segala sesuatu ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, secara logis ini menunjukkan memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dia mencipta. Ya, tak ada selainnya yang mampu mencipta kecuali hanya dia saja. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan ya mencipta, ya, mencipta alam semesta, ya, mencipta segala sesuatu yang ada, mencipta jagat raya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketahuilah hanya miliknya keberhakan mencipta itu dan memerintah itu, ya. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 102, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, Allah Rabb kalian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia ya, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Bahkan perbuatan-perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang telah kalian kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kelak ya, kelak kebangkitan kita itu pun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 27, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah zat yang memulai penciptaan itu, kemudian Dia kelak akan mengulanginya, yaitu mengulangi penciptaan itu, ya. Dan itu lebih ringan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan sifat-sifat yang maha tinggi, ya, baik di langit maupun di bumi, dan Dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adanya segala sesuatu di alam semesta ini yang itu merupakan ciptaan, tentunya itu menunjukkan ada yang menciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi saksi atasnya. Demikian. Karena tak ada sesuatu pun yang ada kecuali pasti ada yang mengadakannya. Tentu tak ada sesuatu yang tercipta kecuali pasti ada yang menciptakannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu hanya satu yang menciptakannya, ya, satu yang menciptakannya. Yang besar maupun yang kecil itu Allah yang menciptakannya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang besar-besar Allah ciptakan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menjadikan ya kegelapan-kegelapan serta
cahaya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil akal yang menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta adalah kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bersendirinya Allah Subhanahu wa taala di dalam menanggung rezeki para hamba. Kita dapatkan para hamba mereka mendapatkan rezeki. Hewan yang ada di lautan, makhluk hidup yang ada di udara, makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Begitu juga kita dapatkan makhluk hidup yang terkadang berada dalam kondisi yang tak mungkin untuk bisa hidup di gurun pasir, atau makhluk hidup yang ketika itu tidak memiliki peluang untuk bisa hidup, seperti keterbatasan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghantarkan rezeki itu kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada yang menanggung rezeki itu. Dan yang menanggung rezeki itu bukanlah banyak, namun satu, zat yang dia yang mencipta. Dan dia pasti yang menanggung rezekinya. Demikian, Bahkan bila kita melihat hewan-hewan yang ternyata di dalam tubuhnya ada parasit, yang ternyata parasit itu bisa hidup pula, begitu juga hewan tersebut bisa hidup pula, demikian, bisa berjalan, begitu juga kita lihat ada hewan maupun tumbuhan yang dia menempel pada makhluk yang lain, yang dia ternyata bisa hidup pula, demikian. Bahkan ada makhluk-makhluk atau hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dia bisa bertahan hidup dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dan ternyata hewan tersebut mampu beradaptasi. Siapakah yang menciptakan hewan ini? Dalam satu kondisi ternyata dia bisa bertahan hidup, di kondisi yang lain dia bisa juga bertahan hidup. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat diri kita sendiri, di mana banyak sekali penyakit, banyak sekali penyakit yang sangat memungkinkan menyerang kita dan menghentikan kehidupan kita dan mengancam keberlangsungan hidup kita. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membekali dalam diri kita ini berbagai hal yang ini bisa untuk mengantisipasi penyakit tersebut. Kita memiliki pertahanan tubuh dan kekebalan tubuh yang luar biasa. Demikian. Siapa yang menciptakan hal tersebut? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita dengan cara tersebut? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Nah, rezeki Allah itu begitu luas. Ada yang berupa makanan, ada yang berupa kesehatan, ada yang berupa kelengkapan anggota tubuh, demikian, dan seterusnya. Begitu juga kita dapatkan ada makhluk-makhluk hidup yang sesungguhnya ini hendak diberangus atau sangat memungkinkan dia punah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberlangsungkan kehidupannya, memberlangsungkan kehidupannya untuk dia bisa bertahan hidup dengan kondisi di mana dia bisa bermetafor bisa beralih, bisa bertahan hidup dengan beralihnya
ya kondisi tubuhnya, yang itu tentunya tak mungkin ya begitu saja dia ada, karena kondisi itu sangat memungkinkan baginya untuk wafat, untuk meninggal, untuk mati. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang tadi menciptakannya, ya menghendaki demikian terjadi pada dirinya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada ya rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini, ya menjaga keseimbangan, ya demikian, memberi rezeki, mengatur dan merapikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Abasa ayat 24 dan sampai 20 ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan atau menurunkan air dari langit. Kemudian kami pula yang membelah bumi itu dengan sebaik-baiknya agar tumbuh tanaman ya darinya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian padanya. Ya. Demikian pula anggur dan sayur-sayuran, pohon zaitun, begitu juga pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, serta buah-buahan dan rerumputan. Demikian, ya. Siapa yang mampu melakukan hal seperti ini? Kita lihat, ya, bumi yang tandus, namun ternyata tumbuh. Ya. Siapa pula yang menggerakkan awan? Ya. Siapa pula yang menurunkan hujan? Siapa pula yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut? Ya. Demikian, sehingga keseragaman, keteraturan, keharmonisan seperti ini membuat berlangsungnya kehidupan. Ya. Diawali dengan turunnya hujan. Ya. Allah gerakkan tentunya sebelum hujan itu turun awan. Ya. Siapa yang menggerakkan awan tersebut? Tentu ada yang menggerakkannya. Kemudian berkumpullah awan tersebut, ya. Ketika awan itu terasa berat untuk menahan airnya, lalu turunlah hujan. Siapa pula yang menurunkan hujan tersebut? Siapa pula yang menggiring awan itu kemudian untuk berkumpul, ya? Lalu siapa pula yang menurunkan hujan? Lalu tercurah kepada satu lahan yang tandus atau lahan-lahan yang dikehendaki berikutnya untuk bisa tumbuh-tumbuhan padanya. Ada rerumputan, sehingga itu menarik ya bagi hewan-hewan berkaki empat untuk mereka bisa datang ke sana. Ya, herbivora untuk bisa makan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, sehingga manusia pun tertarik juga untuk memakannya. Ya, demikian. Begitu selanjutnya seterusnya, ya. Sampai manusia juga bisa mengkonsumsi hewan tersebut, begitu juga bisa mengkonsumsi ya tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan tersebut, ya. Bahkan hewan-hewan karnivora juga bisa untuk mengkonsumsi ya hewan-hewan yang ada di sana. Demikian. Begitu berkelanjutan kehidupan. Siapa yang memberlangsungkan seperti ini? Siapa yang mengatur seperti ini? Ya. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka ini? Tentu dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal, zat yang satu, ya, yang tadinya dia menciptakan, kemudian dia pula yang menanggung rezeki, dan dia ya berbuat di alam semesta ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 53
dan 54 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Dan dialah yang telah menurunkan dari langit air itu, lalu kami dengannya menumbuhkan tanaman-tanaman yang beragam yang berpasang-pasangan. Makanlah oleh kalian dan ternakkanlah hewan-hewan ternak kalian padanya. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 6. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satu makhluk pun yang berada di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Atas Allah tanggungan rizkinya. Ya. Kemudian ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, yaitu tempat penyimpanan makanannya. Demikian, seperti itu. Tempat bersembunyinya, ya kediaman dari hewan-hewan tersebut, ya Allah mengetahui, dan juga tempat penyimpanannya. Baik, Allah kirimkan makanan kepada mereka, Allah tanggung rezeki mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila kita mengetahui demikian, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencipta, kemudian Allah menanggung rezeki tersebut. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki rububiyahnya di alam semesta ini. Ya, dia berbuat di alam semesta ini dengan perbuatan-perbuatan yang tak ada satupun selainnya yang mampu berbuat demikian sepertinya. Tak ada pun, ya, tak ada satu pun yang menandinginya, tak ada satu pun yang bersamanya, tak ada satu pun yang ya memiliki sumbangsih dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala secara fitrah manusia diakui di dalam diri manusia kita ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa, yang berwenang secara mutlak di alam semesta ini terhadap segala sesuatu, ya, yang mengaturnya. Mengapa demikian? Karena keteraturan di alam semesta ini menunjukkan ya terpusatnya pengaturan itu pada satu zat saja. Ya. Kekacauan yang terjadi itu disebabkan pertama banyaknya pengaturan, ya, kemudian tidak terkontrolnya, ya. Kita katakan kacaunya sesuatu itu menunjukkan pertama, ya, tidak ada pengawasan, tidak ada pengetahuan, ya. Kemudian kalaupun ada banyaknya pengaturan-pengaturan, ya, yang tidak terpusat pada satu komando. Nah, seperti itu, ya. Nah, ketika kita lihat di alam semesta ini begitu teraturnya, mulai dari yang terkecil, ya, sistem komunitas yang terkecil, begitu juga yang lebih luas lagi, ya. Ini teratur, tidak ada benturan satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya pengaturan ini ada yang mengatur, satu. Kemudian kedua, pengaturan ini menunjukkan bahwa
yang mengaturnya itu memiliki ilmu dan melakukan pengawasan, ya, dan memiliki kemampuan dan itu atas dasar kebijaksanaan, demikian, seperti itu. Nah, ini menunjukkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah bahwasanya, ya, alam semesta ini dengan keteraturannya ini menunjukkan adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, ya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, demikian. Allah Subhanahu wa taala Dia yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala Dia pula yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang merajainya, menguasainya dan mengatur segala urusannya, demikian. Akankah akal kita ini mendustakannya? Akankah fitrah kita ini mengingkarinya? Ya. Akankah lisan-lisan ini pun, ya, menolaknya? Maka kita katakan tidak, demi Allah tidak, ya. Seluruh apa yang ada pada diri kita, ya, akal kita, fitrah kita, bahkan lisan kita, ya, tak akan mengingkari hal tersebut. Pasti, ya, segala sesuatu yang ada ini ada yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada ini itu ada yang memberikan rezeki kepada mereka. Segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengaturnya dan ada yang merajainya. Dialah Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Satu, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang Dia sebelumnya menciptakannya, yang Dia menanggung rezeki mereka, dan Dia pula yang merajainya dan mengatur mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Maka ini dalil-dalil akal, ya, yang menjelaskan kepada kita, ya, untuk kita bisa mengimaninya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan memasuki rukun yang ketiga, ya. Rukun yang ketiga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hak ibadah yang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita beralih kepada sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya Indra, saya mau bertanya tentang kredit syariah. Kami kemarin datang ke bank, sebuah perbankan syariah. Rencananya mau kredit ladang sawit. Ladangnya terletak di Kabupaten Padang Lawas. Ladang tersebut ingin dijual oleh pemiliknya seharga 100 juta. Pihak bank membeli ke pemilik ladang 100 juta, kemudian menjual kepada kami seharga 175 juta selama 10 tahun. Dengan ketentuan, satu, surat tanahnya langsung kami pegang dengan jaminan SK PNS istri saya Ustaz. Dua, pembayarannya langsung potong gaji dari rekening gaji. Ketiga, adanya asuransi untuk mengcover jika pembeli tersebut yang berhutang itu meninggal dunia. Itu bagaimana Ustaz? Apakah mengandung unsur riba dengan akad seperti itu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli yang melibatkan pihak ketiga, yang tentunya dalam hal ini
pihak pertama sebagai pembeli, kemudian pihak kedua sebagai pemilik barang atau dalam hal ini adalah ladang, lahan, ya. Kemudian pihak ketiga sebagai pemilik dana kontan. Untuk keabsahan jual beli seperti ini, maka harus terpenuhi beberapa syarat berikut ini, ya. Walaupun dalam jual beli yang melibatkan pihak ketiga ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kita akan sebutkan terlebih dahulu perbedaan pendapatnya. Sebagian ulama, namun segelintir ini mengharamkannya, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak boleh. Ya. Adapun jumhur ulama kontemporer saat ini membolehkan. Ya, yang seperti ini, yaitu jual beli dengan melibatkan pihak ketiga. Jual beli seperti ini disebut juga oleh para ulama dengan al-wa'du bisyira' atau al-amru bisyira', ya. Yaitu janji untuk beli, ya, janji untuk beli atau perintah untuk beli. Yaitu kasusnya adalah seseorang yang tidak memiliki dana, yang dia calon pembeli, ya, menginginkan barang dari pemiliknya, namun tidak memiliki uang tunai, uang kontan. Lalu dia melibatkan pihak ketiga yang memiliki dana untuk membeli barang tersebut. Nanti dia akan membeli darinya, ya, seperti itu. Jadi pihak pertama yang tidak memiliki dana tersebut, yang menginginkan barang itu, ya, agar menjadi miliknya, maka dia melibatkan pihak ketiga agar membeli barang tersebut, ya, atau agar dia bisa nanti mengambil barang itu darinya, demikian, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat yang paling kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang kedua, pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama kontemporer saat ini, dan ini adalah pendapat Majma' Fiqih Al-Islami, ya, bahwasanya hal ini dibolehkan tapi dengan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya tersebut yang pertama, ya, yaitu tidak boleh ada kesepakatan harga, demikian pula keuntungan yang mengikat antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Jadi ketika pihak pertama menginginkan barang itu, ya, agar menjadi miliknya, namun dia tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, dan dalam hal ini dia melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik dana kontan untuk bisa, ya, nantinya, ya, dia mengambil dari pihak yang ketiga ini, maka syaratnya adalah tidak boleh ada penetapan harga yang mengikat, ya, keuntungan yang mengikat. Tidak boleh bagi pihak ketiga dalam hal ini menentukan keuntungannya ketika barang itu belum dimiliki, ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh pihak perbankan syariah itu dia menentukan, ya. Dalam kasus ini, ya, tidak boleh contohnya sebelum barang itu dibeli atau lahan itu dibeli dengan harga 100 juta, tidak boleh dikatakan nanti harganya menjadi 175 juta. Dan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Dan harus jadi beli, kan begitu. Kemudian atau dia katakan, ya, nanti keuntungannya sekitar 75 juta. Demikian, ya. Jadi sebelum barang dimiliki sudah ditentukan, maka ini sebuah kesalahan. Maka syarat yang pertama adalah tidak boleh ada penetapan harga, begitu juga keuntungan yang mengikat, ya. Baik itu dari pihak pertama yang memberikannya atau pihak yang ketiga yang memiliki dana itu yang menetapkannya, tidak boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya,
sebelum terjadinya akad jual beli, ya, dari pihak pertama kepada pihak ketiga, syarat yang kedua harus berpindah kepemilikan terlebih dahulu, ya, dari pihak kedua sebagai pemilik barang, dalam hal ini adalah lahan, ya, kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga harus membeli terlebih dahulu. Jadi perbankan syariah itu harus membeli lahan yang seharga 100 juta dan cash diberikan. Demikian, ya. Cash diberikan. Kontan. Dan berpindahnya kepemilikan kepada perbankan syariah itu. Seperti contohnya surat tanah dia pegang. Walaupun belum beralih namanya, tidak masalah. Surat tanah dipegang, surat lahan itu dipegang, demikian, ya, dipegang olehnya, demikian, ya. Baik, kemudian, ya, syarat yang ketiga, sebelum kita melangkah kepada syarat yang ketiga, syarat yang kedua kita lengkapi, ya. Jadi syarat yang kedua ini harus dibeli terlebih dahulu, berpindah kepemilikan dari kepemilikan barang itu atau lahan tersebut dari pemilik lahan, ya, kepada perbankan syariah itu, ya, demikian. Nah, baru kemudian nanti dijual kepada pihak pertama, demikian, ya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah diberlakukan adanya hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Nah, setelah syarat yang kedua tadi diberlakukan, ya, yaitu ketika betul-betul berpindah kepemilikan dari pemilik awal kepada pihak ketiga sebagai pihak pemilik dana, dibeli dan betul-betul berpindah, seperti contohnya berpindahnya surat tanah itu atau surat lahan itu sudah dipegang oleh perwakilan dari perbankan itu. Nah, kemudian setelah itu terjadi baru akad. Jadi akad itu, akad jual beli baru diberlangsungkan setelah berpindahnya kepemilikan ini, demikian. Nah, tentunya terjadi tawar menawar karena baru saat ini ditawarkan harga, demikian. Nah, syarat yang ketiga adalah yang harus diikat, ya, diberlakukan hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Sehingga dalam hal ini apabila pihak ketiga sebagai pendana, pemilik dana, dan dia telah memiliki lahan tersebut atau barang tersebut, ketika dia menawarkan kepada pihak pertama sebagai calon pembeli, ya, ternyata pihak pertama tidak menyetujui harga yang ditawarkan, ya, seperti contohnya 175 juta, ini terlalu mahal, dia tidak setuju, dia inginkan 100, katakan 50, ya, dengan pembayaran katakanlah 10 tahun, demikian, dengan cara dicicil. Ternyata tidak sepakat, maka tidak boleh dipaksa, ya, ini hak khiyar harus diberlakukan. Jadi tidak boleh memaksa atau mengharuskan terjadinya jual beli dengan harga yang tadi sudah dipastikan, tidak boleh, ya, demikian. Harus terjadi tawar menawar seperti ini. Begitu juga dia tidak mengikat, harus jual belinya tidak mengikat, ya, maksudnya tadinya tidak mengikat, harus jadi beli, ya, karena harus ada hak khiyar di sini, hak lanjut atau batal, ya, jual beli, tawaran jual beli tersebut, demikian. Tidak boleh pihak perbankan syariah tadi memaksa dengan mengatakan, loh, tadi Anda yang meminta kami untuk membeli, kenapa Anda sekarang membatalkannya, demikian. Ya, kita katakan bahwasanya, ya, bila tidak cocok harga, tidak sesuai dengan kesepakatan, ya, tidak tidak sesuai dengan keinginan karena terlalu mahal, maka tidak boleh dipaksa. Nah, kalaulah seandainya terjadi pemaksaan atau terjadi pengharusan, kewajiban membeli dengan harga juga yang dipaksakan, maka ketahuilah berarti semenjak awal tadi, ya, itu terjadi jual beli, demikian, ya.
sementara barang belum dimiliki. Nah, ini melanggar sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa 'indak, janganlah engkau jual belikan barang yang belum engkau miliki. Demikian. Seperti itu, ya. Demikian. Ini syarat yang ketiga. Demikian. Jadi tidak boleh, ya, dihilangkan hak khiyar itu, harus diberlakukan hak khiyar. Demikian, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak ada denda keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan, ya, bagi pihak pertama ketika nanti membayar cicilan. Demikian. Namun insyaallah taala sepertinya tidak, karena ini langsung dibayar dengan gaji, ya, dengan cara dipotong gajinya. Demikian. Tapi tetap saja tidak boleh ada denda keterlambatan, walaupun disepakati hanya dalam tulisan saja, tidak boleh. Demikian, ya. Kemudian berikutnya adalah tidak melibatkan asuransi konvensional dalam hal ini, ya. Asuransi yang skema kerjanya adalah konvensional, ya. Demikian. Seperti itu. Adapun kalau pihak perbankan sendiri yang dia berinisiatif untuk melakukan, ya, pengamanan terhadap akad ini, karena ini merupakan akad terhutang, kan begitu. Lalu dia melakukan akad tersebut, akad yaitu penjaminan kepada pihak asuransi konvensional, maka itu urusan perbankan, ya. Maka tidak bisa dipersalahkan, ya, kepada pihak pertama yang memberlakukan syarat memberlakukan jual beli seperti ini. Asalkan terpenuhi, ya, 4 syarat tersebut, maka insyaallah taala ini dibolehkan, ya. Apabila telah terpenuhi 4 syarat tersebut, maka, ya, itu diperbolehkan. Demikian. Seperti itu. Ya. Nah, tadi kita bicara sedikit tentang syarat yang kedua, yaitu syarat yang kedua adalah syarat yang mengharuskan berpindahnya kepemilikan, ya, dari pemilik barang kepada pihak ketiga. Ini penting, ya, karena yang seperti ini menunjukkan bahwasanya betul-betul itu barang itu adalah nantinya milik dari pemilik dana, pihak ketiga, ya. Dan pihak ketiga bukan hanya sebagai penalang atau orang yang memberikan piutang yang nantinya dia akan ambil keuntungan. Demikian, ya, seperti itu, ya. Dari mana dibuktikan? Contoh ini, kita katakan contoh, ya. Pihak perbankan yang memberlakukan syarat kedua, yaitu dengan cara dia membeli dari pihak kedua, ya, lahan tersebut, kemudian berpindah kepemilikannya kepada sang pemilik dana, dalam hal ini perbankan syariah. Nah, tentunya segala bentuk konsekuensi kepemilikan itu berlaku bagi pemilik baru. Seperti itu. Contoh, bisa jadi lahan tersebut, ya, ya, ternyata ketika baru dimiliki oleh perbankan syariah itu, ternyata mengalami sebuah musibah. Seperti contohnya lahan-lahan tersebut secara menyeluruh itu amblas, melesak tanah tersebut, ya, melesak, ya, yaitu ada bagian tanah yang itu anjlok ke bawah. Demikian, sehingga tidak layak untuk bisa ditanami, tidak layak pula untuk dihuni, kan seperti itu. Sehingga ini membuat mundurnya para calon pembeli. Kenapa? Jangan-jangan nanti ketika dibeli amblas lagi, kan begitu. Demikian.
sehingga tidak laku. Nah, ini konsekuensinya. Nah, itu. Jadi betul-betul barang tersebut dimilikinya. Dia harus tanggung. Jadi perbankan syariah ketika berpindah kepemilikan pada dia, maka dia menanggung segala bentuk keuntungan dan kerugiannya, begitu. Itu menjadi miliknya. Demikian ya. Itu maksudnya. Apakah siap demikian? Jangan sampai ketika itu hanya sekedar lewat saja bagi dirinya. Bagi perbankan syariah itu maksudnya lewat saja, tapi dia nggak mau nanggung kerugian. Contoh, ya, dalam waktu yang sangat singkat, ya, beralih kepemilikan dari pihak kedua sebagai pemilik lahan kepada perbankan syariah. Lalu begitu surat menyurat ini, suratnya sudah dimiliki oleh perwakilan dari perbankan syariah, ya. Kemudian segera diberlakukan penawaran kepada calon pembeli dan ternyata berhasil. Ya, demikian. Dengan terpenuhi semua syarat-syaratnya. Maka kita katakan, janganlah hal seperti ini hanya sekedar apa? Sekedar hanya formalitas saja. Ya. Nah, di sini oleh karenanya di sini harus, ya, syarat yang kedua itu harus terpenuhi dengan benar, bahwasanya betul-betul itu memang ketika berpindah kepemilikannya kepada pemilik modal atau pemilik dana ini, dalam hal ini adalah perbankan syariah, ia siap menanggung kerugian. Ia siap menanggung kerugian karena ketika dia membeli barang itu sudah menjadi miliknya, dan apa saja baik itu keuntungan maupun kerugian itu menjadi miliknya. Kalau kerugian dia tanggung, kalau keuntungan dia dapatkan, seperti itu. Apa contohnya keuntungan yang didapatkan? Nah, ternyata ya, ketika terjadi amblas sebagian lahan tersebut, ya, ketika sudah jadi milik perbankan syariah itu, ternyata didapatkan ada harta karun, kita katakan, ya. Nah, itu tentunya jadi milik dia, seperti itu. Demikian, ya. Begitu juga, ya, ketika baru saja menjadi miliknya, amblas tanah tersebut, ya, amblas begitu, atau tiba-tiba ada banjir bandang sehingga membentuk, ya, arus sungai baru di lahan itu sehingga mengurangi luas lahan untuk bisa diolah dengan bentuk yang sangat lebar sungai tersebut, dan ini merugikan tentunya. Maka kerugian ini harus ditanggung, tidak boleh dikembalikan kepada ya, pemilik lahan sebelumnya. Kenapa? Karena sudah beralih kepemilikannya kepadanya, sementara kerugian itu datangnya belakangan. Demikian. Nah, seperti itu. Ini harus tegas, ya, demikian. Apabila terpenuhi syarat ini, maka insya Allah Taala sah jual belinya. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustadz, jika pakaian kita terkena air kencing bayi yang minum susu formula, apakah itu najis? Jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahu khairan. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Rasul bersabda, sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dicuci dari air seni bayi perempuan dan diciprati dari air seni bayi laki-laki. Demikian hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk semua jenis air seni sesungguhnya itu najis. Ya, air seni. Kalau air seni orang dewasa jelas najisnya. Air seni bayi perempuan, ya. Kalau perempuan baik itu besar atau kecil, tetap saja air seninya najis, dengan najis yang pertengahan, demikian, ya. Adapun untuk air seni laki-laki, maka
dewasanya itu najis, bukan najis berat tapi najis pertengahan, ya. Adapun untuk bayi laki-laki maka ini adalah ya najisnya ringan. Para ulama menyebutkan bahwasanya bayi yang masih ASI, ya, maka bayi laki-laki tersebut, ya, itu diperlakukan air seninya ketika terkena pakaian itu cukup diciprati saja. Demikian, tidak perlu untuk dicuci. Namun itu menunjukkan najis, tapi disebut dengan an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis ringan. Demikian, ya. Seperti itu, najis ringan. Tetap najis, tapi kita katakan ini najis ringan. Caranya adalah diciprati, demikian, ya. Adapun bayi perempuan, ya, atau bayi laki-laki yang sudah mengkonsumsi selain ASI, ya, maka ini diperlakukan dengan cara dicuci. Apa dicuci maksudnya adalah pada pakaian yang terkena air seni tersebut itu dialirkan air. Jadi dicuci itu maksudnya adalah dialirkan air, ya, padanya, demikian. Tidak perlu semua, cukup bagian bagian pakaian yang terkena air tersebut itu yang dialiri air. Seperti contohnya kita ambil, ya, sedikit, lalu kita pegang pangkal yang tidak kena yang tidak kena air seni tersebut, lalu yang terkena itu kita siramkan air, lalu kita peras sedikit, ya, kita peras, maka itu sudah cukup untuk menghilangkan najisnya. Demikian, ya, demikian. Adapun bayi laki-laki yang masih minum ASI, maka cukup dicipratkan saja, tidak perlu untuk dialirkan air, cukup dicipratkan saja, dikenakan air. Nah, seperti itu. Kalaupun terasa risih, ya silakan juga untuk dialirkan air, tidak masalah, ya. Tapi sesungguhnya cukup dengan cara mencipratkan saja, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan berikut ini dari seorang akhwat yaitu Rizkina Wahyuni. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, maaf Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai wanita yang mencat rambut berwarna hitam. Apakah diperbolehkan Ustadz dalam Islam? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan warna rambut dengan warna hitam ketika dia telah beruban, ya, ini termasuk yang dilarang, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, didatangkan seseorang yang bernama Abu Quhafah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun ternyata orang ini begitu putih, ya, rambutnya putih, begitu juga jenggotnya putih, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ghayru hadza bisyai', ya, rubahlah, ya, warna-warna putih ini dengan sesuatu. Kemudian beliau mengatakan wajtanibu as-sawada, dan hindari warna hitam, ya. Jadi kebolehan, ya, untuk mengecat atau merubah warna rambut pertama disebabkan karena warnanya sudah berubah, warna rambut tersebut, ya, itu sudah berubah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kebolehan untuk, ya, merubah warna rambut tersebut yang sudah berubah itu dengan warna apa saja kecuali warna hitam. Demikian. Seperti itu. Dan tentunya berikutnya ini tambahan, ya, yaitu dihindari tentunya warna-warna yang ini sekiranya akan membuat
orang lain ini mungkin mencela, ya, dan seterusnya. Seperti contohnya warnanya warna pink, ya tentunya ini kalau perempuan dikasih rambut, perubahan warna rambut dengan warna pink, sementara usianya sudah lanjut, nah ini tentunya akan membuat celaan kepada dirinya. Orang-orang akan mencelanya, ya mungkin dikatakan ini nenek sudah gatal, kan begitu ya. Nah maka ini tentunya kurang tepat ya memilih warna pink ya. Kalaupun mau seandainya warna pink sebenarnya boleh saja, tapi jangan ditampakkan kepada orang lain, ya kepada suaminya barangkali, supaya suaminya semakin tertarik kepadanya walaupun sudah nenek-nenek, kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini tambahan juga dari saya, itu menghindari cat-cat ya rambut yang dia senyawa kimia. Ya, yang pertama adalah senyawa kimia yang menutupi pori-pori rambut, ya, sehingga tidak meresap air itu kepadanya. Dikhawatirkan ketika nanti dalam kondisi junub atau dia baru suci dari haid atau nifasnya, nah ini tidak akan membasahi rambut tersebut, demikian ya, demikian. Ini jadi jangan sampai cat tersebut berbahan senyawa kimia yang dia menutupi pori-pori rambut dari air, ya, demikian. Kemudian yang kedua, jangan pula yang berbahaya bagi rambut dan kulit kepala, sehingga ini bisa membuat rusaknya rambut seperti gugur atau rontok, atau kita katakan ya malah menyebabkan luka pada kulit kepala, demikian. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Ustadz dan keluarga, amin ya. Saya mau bertanya, bolehkah memegang mushaf untuk sholat tarawih sendirian bagi wanita? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga Anda beserta keluarga diberi kebaikan dan perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Boleh bagi laki-laki maupun perempuan untuk memegang mushaf ketika sholat sunat. Ketika sholat sunat, demikian ya. Ini pernah dipraktekkan oleh istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, dimana ketika itu ya beliau diimami oleh seorang budaknya, ya, dan budaknya ini membaca dengan memegang mushaf, demikian ya, seperti itu, demikian. Jadi dibolehkan sesungguhnya ya. Namun yang jadi perdebatan adalah ketika dalam sholat wajib. Namun sholat sunat insyaallah ta'ala dibolehkan, baik laki-laki maupun perempuan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan ini ya, akhir-akhir ini saya agak futur beribadah karena sempat sibuk jualan di rumah. Untuk mendengarkan ceramah kadang nggak sempat. Saya sudah beli parabola Islami, ada Rosa TV, Roja TV, Hijrah TV dan yang lain-lain. Masya Allah bermanfaat sekali Ustaz. Apakah dengan menonton ceramah ini sudah disebut belajar? Ya tentu ya. Jadi belajar itu ya yang paling afdol adalah dengan duduk di majelis ilmu, langsung hadir belajar talaki langsung dengan ya guru, ya orang yang berilmu. Kalau tidak maka bisa dengan mendengar ya lewat media atau melihat lewat media, demikian. Ya kalau mendengar itu dengan mungkin earphone, ya kalau melihat itu dengan dari TV dan seterusnya. Maka ini termasuk belajar. Hanya saja biasanya ya banyak hal-hal yang tentunya tidak didapatkan seperti yang didapatkan ketika orang tersebut duduk di majelis ilmu, demikian. Hanya saja termasuk belajar. Ya, insyaallah taala. Ya begitulah ya. Kita katakan bila tidak bisa menjangkau keseluruhan maka jangan ditinggalkan keseluruhannya, demikian ya. Mala yudraku kullu la yutraku julluh. Sesuatu yang tak bisa dijangkau keseluruhan maka jangan ditinggalkan kesemuanya, demikian. Semoga bermanfaat. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini.
Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Dan seperti biasa kita akan memberikan motivasi ya agar bisa mendonasikan sebagian harta kita, ya harta kita donasikan ya untuk membebaskan lahan yang ada di daerah Medan dan sekitarnya yang nantinya akan dibangun di atasnya masjid ya Al-Muwahhidin. Ya, silahkan arahkan donasi Anda ke pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin ya di nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan dengan kode bank 451 ya. Nantikan lebih-lebih di bulan Ramadan ini ya, nantikan pahala yang begitu banyak sekali ya. Dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.